mengatakan dia optimis bahwa kita ya, bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di 01 dan 03 ya. Bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil ya. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling besar. Kenapa? Ya betul. Saya sendiri juga sudah pernah mengatakan bahwa tidak mungkin KPU akan menerima gugatan tim 01 ataupun 03 karena itu tidak memenuhi formil ya, formil hukum begitu ya. Mahkamah Konstitusi otomatis akan menolak karena bukan bidangnya Mahkamah Konstitusi dalam hal urusan untuk pendaftaran daripada capres dan cawapres. Namun demikian KPU, maksud saya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili tentang selisih suara begitu Mas Bro ya. Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal kok tidak pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Betul. Bawaslu bisa masuk ke Tun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu. Ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang Pemilu. Tepat sekali atas pendapat saya juga seperti itu, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan menerima persoalan itu karena itu bukan bidangnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam urusan pemilu hanya untuk mengurusi soal selisih suara. Betul Pak Oto ini. Dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana, itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Setuju. Memang seperti itu, makanya saya juga menyayangkan kepada mereka tim 01 dan 03 apakah tidak mengerti prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi. Aneh gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Oce Kaligis? Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Oto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ya, setuju dengan disampaikan Pak Oce Kaligis ya, bahwa ya narasi mana mungkin bisa dijadikan alat bukti. Narasi kan hanya omon-omon ya, sehingga alat bukti yang sah adalah fakta hukum ya, bukan omon-omon ya. Kalau omon-omon itu namanya narasi ya, narasi itu omon-omon. Tidak mungkin bisa dibuktikan dalam pengadilan begitu Mas Bro ya. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Tadi Pak Hotman sudah, sekarang ini wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Silakan Pak Fahri. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusril Isamahendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Oto Hasibuan, dan senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Bang Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah
anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon. Dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Otto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya ya. Ini sangat tidak lazim. Cuman karena itu adalah hal yang sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi betul. Semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis. Yang akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi ya, tanggapan dari tim 02 memang ya standar-standar saja, artinya ya karena sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya maka sudah menjadi suatu kewajiban pihak 02 untuk memberikan suatu jawaban secara hukum ya, secara konstitusi juga begitu ya Mas Bro ya. Lalu bagaimana dengan pengacara Hotman Paris? Kita dengarkan sama-sama ya. Kenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri. Tidak ada satupun protes dan keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Betul. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng gitu. Cengeng gitu. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Ya, tadi dikatakan kalau sebetulnya tim 01 dan 03 hanya cengeng saja, kata Hotman Paris Hutapea ya, begitu ya Mas Bro ya. Dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini, walaupun itu bukan merupakan satu salinan resmi dari permohonan sampai ke Mahkamah Konstitusi, kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan yaitu oleh Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies Pak Muhaimin. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut. Yang kedua menghendaki supaya Pak Gibrannya aja yang didiskualifikasi, tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru. Lalu kemudian diadakan pilpres ulang 3 pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini. Ya, mau mohon boleh-boleh aja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini, dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Sementara itu tadi pernyataan daripada Pak Yusril Iza Mahendra terkait daripada berkas secara formil ya mengenai permohonan ke Mahkamah Konstitusi diterima atau ditolak begitu saja. Namun demikian saya meyakini bahwa permohonan tim 01 dan 03 maksud saya akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.